sanse ye ariya sanchani vibhavayanti gambhira panyena sudesitami kincapi te honti pusampamantanati bawang antamang adiyanti idampi sangge ratanang panitang itena san. Sisi gimana ya? Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia. Terimalah salam kasih dalam nama Soti Hoti Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang di Wihara Samaki Widya Malang dalam rangka Salah Puja 2567 Buddhis Era tahun 2023 Masehi yang biasa kita kenal dengan Hari Raya Asada. Dalam Salah Puja ini, kita memperingati beberapa peristiwa penting, antara lain pemutaran roda Dhamma oleh Sang Buddha untuk pertama kalinya, menguraikan tentang kebenaran mulia kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana pada hari purnama di bulan Asala. Pada waktu itulah yang Arya Anya Kondanya mendapat Guru Pasampada menjadi siswa Arya yang muncul pertama kali di dunia dalam Dhamma Winaya Sang Bagawa. Munculnya Mustika Sangga pertama kali di dunia dan menjadi lengkaplah Tiratana, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangga Ratana. Kami mohon para hadirin untuk berkenan mengikuti acara dari awal hingga selesai dan tetap menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Dengan demikian, kami peringatkan untuk ponsel dapat diatur dalam mode senyap. Jika di depannya masih ada asana yang kosong, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Biku Sangga berkenan memasuki ruang Dhammasala. Mohon para hadirin bertumpul lutut dan bersikap anjali.
Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita manjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Selanjutnya, pembacaan Asala Purnami Puja Kata dipimpin oleh Biku Sangga. Mohon para hadirin untuk tetap bertumbuh lutut dan bersikap anjali sambil memegang bunga persembahan yang telah dibagikan. Mari Ibu Bapak sekalian, kita membacakan Asaha Purnami Puja Kata pada halaman 209. Untuk dalam bahasa Bali akan saya tuntun, Ibu Bapak mengikuti. Untuk terjemahan akan kita baca bersama-sama. Sebelum kita memulai membaca Asaha Purnami Puja Kata, akan saya awali dulu dengan pembacaan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yamam hako mayang. Yamam hako mayang. Bhagavantang saranang gata. Bhagavantang saranang gata. Yo no bhagava saddha. Yo no bhagava saddha. Ya sacamayang. Ya sacamayang. Bhagavato dhammang rojema. Bhagavato dhammang
สิโคโสภะคะวะ อะโหสิโกโสภะคะวะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธ อะระหังสัมมาสัมพุทโธ สัตเตสุการุญญังปฏิจจา สัตเตสุการุญญังปฏิจจา การุณายโกหิเตสี กรุณายนะโกหิเตสิ อนุกัมปังอุปาทายา อนุคัมปังอุปาดายะ อาสัลหปุณณมิยัง อาสาหะปุณณมิยัง บาราณสียังอิสิปัตตเนบิกดาเย บาราณสียังอิสิปตะเนมิกดาเย ปัญจวัคคียานัมบิกขุนัง ปัญจวัคคียานังภิกขุนัง อนุตตรังธัมมจักขัง อนุตตรังดัมมจักขัง ปัทมังปวัตเตทวา ปัตมังปวัตเตตวา จัตถาริอริยสัจจานิปกาสิสิ จัตตาริอริยสัจจานิปกาเสสิ ตัสมินจักโคสมัย ตัสมินจักโคสัมมัยเย ปัญจวัคคียานังบิกขุนังปะมุโค ปัญจวัคคียานังภิกขุนังปะมุโค อายัสมาอัญญากนทัญโย อายัสมาอัญญากนดัญโย ภะคะวะโตธัมมังสุทวา ภะคะวะโตธัมมังสุตวา วิราจังวิตมลัง วิราชังวิตมลัง ธัมมจักขุงปฏิลภิตวา ธัมมจักขุงปฏิลภิตวา ยังกินติสมุดยธัมมัง ยังกินจิสมุดยธัมมัง สัพบันตังนิโรธธัมมันติ สาบันตังนิโรธธัมมันติ ภะคะวันตังอุปสัมปดังยาจิตวา ภะคะวันตังอุปสัมปดังยาจิตวา ภะคะวะโตเยวสันติกา ภะคะวะโตเยวสันติกา เอหิภิกขุอุปสัมปดังปฏิลภิตวา เอหิภิกขุอุปสัมปดังปฏิลภิตวา ภะคะวะโตธัมมวินัย ภะคะวะโตธัมมวินัย อริยสาวกสังโฆ อริยสาวกสังโฆ โลเกปัตตมังโอปันโนอโหสิ โลเกปัตตมังอุปันโนอะโหสิ ตัสมินจาภิกขุสมัยเย ตัสมินชาภิกขุสัมมัยเย สังฆรัตนังโลเกปัตตมัง สังฆรัตนังโลเกปัตตมัง อุมปะนังอโหสิ โอ
Ahosi Bunda Ratanang, Buddha Ratanang Dhamma Ratanang, Dhamma Ratanang Sangha Ratananti, Sangha Ratananti Tiratanang Sampunnang Ahosi, Tiratanang Sampunnang Ahosi Mayangko Etarahi, Mayangko Etarahi Imang Asal Hapun Nakmi Kalang, Imang asal hapun nami kalang Tassa Bhagavato, Tassa Bhagavato Dhammacakkappavattana kala sammatang, Dhammacakkappavattana kala sammatang Arya Sawaka Sangha Uppatikala Sammatanca, Arya Sawaka Sangha Uppatikala Sammatanca Ratanataya Sampurana Kala Sammatanca Patua, Ratanataya Sampurana Kala Sammatanca Patwa Imang Dhanang Sampatta, Imang danang sampata Ime Sakare Gahetwa, ime sakare gahetwa Atano Kayang atano kayang Sakaro Padhanang Karitwa, sakarupadanang garitwa Tassa Bhagavato, tassa bhagavato Yatha Bocce Gune Anusaranta, yata bucce gune anusaran Imam Buddha Patimang, imang buddha patimang Yata Gahite Hisa Kare Hipo Jangkari Sama, Yata gahite sakare hipujang karisama Saduno Bhante Bhagava, saduno bande bhagawa Sucira Parinibbutopi, sucira parini butopi Nyatambe Gunehi, nyata pehi gunehi Atita Ramanataya Panyaya Mano, atitaram anataya panyaya mano Ime Amhe Higahite, ime ame higahite Sakare Patigandhatu, sakare patikan hatu Amha Kangdi Garathang, amhakang dikaratang Hitaya Sukaya. hidaya sukaya Mari kita baca terjemahannya bersama-sama. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa
kami berbahagia. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, dengan belas kasih beliau kepada semua makhluk hidup, dan demi manfaat bagi dunia ini, memutar roda damanan agung untuk pertama kalinya, menguraikan 4 kebenaran mulia kepada para biku Pancawakya di hutan isi Patana Migadaya, dekat kota Varanasi, pada hari purnama di bulan Asalha. Pada waktu itulah yang Arya Anya Kondanya, pemimpin Pancawakya Biku, setelah mendengarkan wejangan Dhamma Sang Bagawa, memperoleh mata Dhamma yang tanpa debu, tanpa noda, dan mengerti bahwa segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk sewajarnya mengalami kehancuran. Memohon diterima menjadi biku upasampada kepada Sang Bagawa. Setelah mendapat ehik biku upasampada dari Sang Bagawa itulah beliau menjadi siswa Arya yang muncul pertama kali di dunia dalam Dhamma Vinaya Sang Bagawa. Dan pada saat itulah Mustika Sangga muncul pertama kali di dunia. Tiratana telah menjadi lengkap, yaitu Buddharatana, Dhammaratana, dan Sanggaratana. Pada saat ini, kami semua berkumpul di sini pada hari purnama di bulan Asada ini, memperingati terputarnya roda Dhamma, munculnya himpunan siswa mulia, dan menjadi lengkaplah Tiratana. Tengah-tengah sendiri membawa barang persembahan seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenal kebajikan yang nyata Sang Bagawa. Kami akan melakukan puja dengan barang persembahan yang terbawa ini, sebagaimana kami menghaturkan. Semoga Sang Bagawa, yang walaupun telah lama pernibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Satu, satu, satu. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, permohonan 5 sila dipimpin oleh pimpinan Puja Bakti. Ayang bante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila
Yamahang Vadamitang Mat Amabante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang
Nirayaman Japama Dathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surame raya macapamadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Pancasikkhapadani Silena Sugating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibbuting Yanti Tasma Silang Visodhaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, pembacaan Pali Wacana dipimpin oleh pimpinan Puja Bakti. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokavidu Anuttaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagava Ti Saditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyoti Handamayang Sangha Nusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujjupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yanidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Bukkala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Bahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyaketa Lokasa Di Handamayang Saca Kirya Katayo Panamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wacena Sotite hotu sabada Nati me saranang
Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada. Selanjutnya, meditasi yang akan dibimbing oleh Biku Sangga. Kepada Bante kami persilakan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita lanjutkan dengan sejenak meditasi memancarkan cinta kasih, kebahagiaan yang kita miliki kepada semua makhluk dengan merenungkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga mereka bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari menyakiti ataupun disakiti. Demikian kita renungkan hingga meditasi berakhir. Meditasi kita mulai. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhamma di sana
yang akan disampaikan oleh Bante Santacito. Diawali dengan permohonan Dhammadesana, dipimpin oleh pimpinan Puja Bakti. Ibu, Bapak, Saudari sama sekalian, mari kita melakukan permohonan Dhammadesana. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampimang Baja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Etete bhikkhave ubo ante anupagama majjhima patipada tathagatena abhisambuddha. Wahai para biku, setelah menjauhi dua praktik yang ekstrim, jalan tengah telah dipahami secara sempurna oleh Sang Tathagata, Sang Buddha. Yang saya hormati Bante Jayasilo, yang saya hormati pula para Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Kita bisa berkumpul di wihara ini tidak hanya dalam rangka puja bakti hari Minggu, tetapi juga dalam rangka memperingati dan juga merayakan Asada tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berbicara tentang Asada, kita semua tentu tahu bahwa Asada merupakan salah satu peristiwa yang kita umat Buddha sangat setiap tahun menghormati untuk diperingati. Karena disinilah kita memperingati pertama kali Sang Buddha membabarkan Dhamma. Terutama adalah pembabaran Dhamma yang menjadi ajaran prinsipil, ajaran inti dari beliau. 4 kebenaran mulia. Dan setiap kali kita memperingati Asalha atau Asada, kita juga kembali diingatkan bahwa kita sebagai umat Buddha
adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah sangat beruntung. Kenapa? Karena untuk terlahir sebagai manusia, apalagi sebagai umat Buddha yang punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma Sang Buddha, itu bukan sesuatu yang mudah. Sang Buddha mengatakan, kelahiran sebagai manusia itu sudah sangat sulit. Disebut sebagai manusa tulabang, manusa patilabang. Sangat sulit. Sekarang kita terlahir sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya lebih sulit lagi adalah manusia yang punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Itu lebih sulit. Tulabang saddhama sawanang. Bisa punya kesempatan mendengarkan Dhamma itu sesuatu yang lebih sulit ketimbang hanya sekedar sebagai manusia. Kenapa? Karena kelahiran seorang Buddha di dunia juga lebih sulit. Hanya ketika ada Buddha yang muncul di dunia, maka kita punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma. Kelahiran manusia sulit. Lebih sulit lagi, munculnya seorang Buddha. Dan karena munculnya seorang Buddha itu lebih sulit, punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, itu jauh lebih sulit. Malahan kalau kita lihat sekarang saja, Buddha masih ada. Walaupun sudah parinibbana, tetapi kualitas Sang Buddha masih ada. Tetapi apakah kemudian setiap orang punya kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma? Tidak semua orang. Hanya sedikit orang yang punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Kita di Indonesia hanya ada berapa umat Buddha? Sangat sedikit. Sangat sedikit umat Buddha yang ada di Indonesia. Dan apakah semua umat Buddha juga punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma? Terutama adalah Dhamma yang paling prinsipil, 4 kebenaran mulia, juga tampaknya tidak semua. Oleh sebab itu, punya kesempatan mendengarkan Dhamma itu sesuatu yang sangat sulit diperoleh, dan kita umat Buddha, kita terlahir sebagai manusia, sekarang kita juga punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, itu adalah sebuah berkah, sebuah keberuntungan yang tidak kecil. Ini adalah keberuntungan berkah yang besar. Apalagi kalau kita membaca, merenungkan kembali sejarah kehidupan Pertapa Gotama, kita bisa melihat bagaimana Pertapa Gotama sebelum mencapai kebudayaan, sebelum beliau memutuskan untuk membabarkan Dhamma, yang sekarang kita memperingati, beliau harus melakukan perjuangan yang besar untuk bisa tercerahkan. Tidak mudah. Sampai beliau harus mempraktikkan praktek penyiksaan diri selama 6 tahun. Berbagai macam praktek penyiksaan diri yang sangat ekstrim, yang kalau manusia biasa itu tidak akan mampu, tetapi beliau lakukan. Demi apa? Demi menemukan Dhamma yang sekarang kita semua memperoleh. Sampai walaupun pada saat itu beliau, karena sudah sangat kurus kering, dikatakan ketika beliau ingin memegang punggung bagian belakang, tetapi yang terpegang adalah perut, ingin memegang perut, yang terpegang adalah punggung bagian belakang karena sudah terlalu kurus, dan para dewa sempat menawarkan untuk memberikan nutrisi surgawi, beliau tidak mau. Karena kalau diberikan nutrisi surgawi, sama saja bohong.
Tidak ada praktik penyiksaan diri. Beliau tidak mau. Betul-betul mempraktikkan penyiksaan diri demi untuk memperoleh pembebasan, untuk menemukan dhamma. Itu sesuatu yang tidak mudah. Walaupun praktek penyiksaan diri pada akhirnya itu adalah bukan cara, tetapi proses beliau untuk bisa menemukan dhamma yang sekarang kita peroleh sampai beliau harus menyiksa diri. Dan kemudian ketika pembebasan dapat diperoleh oleh beliau, awalnya beliau juga sebenarnya tidak punya keinginan untuk membabarkan dhamma. Dikatakan pasuvihara. Batin beliau menjadi damai, tidak ada keinginan untuk membabarkan dhamma. Kenapa? Karena ternyata setelah dhamma diperoleh oleh beliau, ternyata dhamma ini sangat dalam. Sulit untuk dilihat, sulit untuk dipahami, sangat halus, tidak bisa dipahami hanya sekadar dengan logika. Dan ternyata secara umum manusia bahkan makhluk-makhluk yang batinnya masih terseret oleh arus kesenangan indrawi itu dikatakan sulit bahkan mustahil untuk bisa memahami dhamma beliau yang harus dipraktikkan dengan cara melawan arus kesenangan indrawi. Sehingga pada awal beliau merenungkan dhamma yang telah beliau capai, sesungguhnya beliau tidak ada keinginan untuk membabarkan dhamma. Namun beruntung, Brahma Sampati kemudian datang dan memberitahukan bahwa walaupun sedikit orang, sedikit makhluk, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu, yang memiliki sedikit kotoran batin, yang ketika pintu dhamma dibuka, mereka akan memahami dhamma tersebut, akan mengetahui bahkan menembus dhamma yang nantinya dibabarkan oleh Sang Buddha. Itulah kemudian Sang Buddha juga pada akhirnya melihat dengan kekuatan batin beliau, karena awalnya beliau belum melihat. Dengan adanya Brahma Sampati, beliau melihat dengan kekuatan batin beliau, apakah benar ada makhluk-makhluk yang walaupun sedikit bisa memahami dhamma. Dan ternyata masih ada. Lantas siapakah yang patut, yang layak pertama kali untuk bisa mendengarkan dhamma? Nah, dalam perjalanan Pertapa Gotama sebelum mencapai pencerahan, sewaktu masih mencari pembebasan, beliau bertemu dengan dua guru meditasi. Yang pertama adalah Alarakalama, yang kedua adalah Uddaka Ramaputa. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kotoran batin yang sangat sedikit. Yang kalau punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, mereka juga akan paham, akan memahami dhamma. Tetapi kemudian sangat disayangkan, ternyata mereka sudah meninggal. Alarakalama meninggal terlahir di alam arupa Brahma, akincanayatana, landasan kekosongan yang tidak memungkinkan bagi Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Mereka sudah tidak punya materi, tidak punya jasmani, tidak bisa mendengarkan dhamma. Dan ternyata setelah dilihat lagi, Uddaka Ramaputa juga sama. Tidak beruntung, karena ia juga telah meninggal dan terlahir di alam yang tertinggi, arupa Brahma. Newasanya nasanya yatana. Sehingga tidak memungkinkan bahkan Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Sehingga kemudian terpikir, sewaktu beliau
dalam praktik penyiksaan diri ada 5 biku, 5 pertapa, Pancawagia, yang mereka juga adalah orang-orang yang sedang mencari ada tidak pembebasan. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya punya sedikit debu, yang ketika Dhamma dibabarkan mereka akan paham. Dan diketahui Pancawagia ini, 5 pertapa ini sedang berada di Isipatana, Migadaya, di Taman Rusa. Maka Sang Buddha melakukan perjalanan untuk menemui Pancawagia di Taman Isipatana, dan di sanalah bertemu dengan 5 pertapa. Yang sebenarnya 5 pertapa ini awalnya ketika melihat Sang Buddha datang dari kejauhan, mereka sudah berjanji satu sama lain. Mereka tidak ingin menyambut Sang Buddha. Kenapa? Karena mereka berpikir, kalau Sang Buddha ini, Pertapa Gotama ini, sudah gagal di dalam pencariannya. Karena selama ini mereka berpikir, satu-satunya cara untuk pembebasan, untuk pencerahan, untuk terbebas dari duka, adalah dengan praktik penyiksaan diri. Maka ketika Pertapa Gotama pada waktu itu melepaskan praktek penyiksaan diri, kembali mulai berpindah patah, mulai makan, sehingga badannya menjadi sehat kembali, mereka berpikir Pertapa Gotama sudah gagal. Maka ketika Pertapa Gotama datang dari kejauhan, kelihatan mereka sudah berjanji satu sama lain untuk tidak menyambut beliau. Namun kemudian semakin dekat, melihat keagungan Sang Buddha, melihat Sang Buddha ini sudah berbeda, Pertapa Gotama sudah berbeda sekali, mereka tidak tahan untuk tidak menyambut. Jadi ada yang menyediakan tempat duduk, ada yang mempersiapkan air untuk cuci kaki, cuci tangan Sang Buddha, dan ada yang datang untuk menyambut Sang Buddha. Dan Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau sudah mendapatkan, sudah menemukan jalan untuk mencapai pembebasan. Namun walaupun demikian, Pancawagia tidak percaya. Karena selama ini mereka berpikir Sang Buddha Pertapa Gotama itu sudah gagal. Dengan meninggalkan praktek penyiksaan diri, Pertapa Gotama sudah gagal. Mereka tidak percaya. Hanya kemudian ketika Sang Buddha mengatakan, apakah selama ini saya pernah berbohong? Baru kemudian mereka sadar, mau bagaimanapun Pertapa Gotama tidak mungkin berbohong. Itulah kemudian Sang Buddha mulai membabarkan Dhamma. Dan yang paling menarik, tentu seluruh Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha semuanya menarik. Tetapi ada satu yang menarik sekali adalah dalam khotbah pertama ini, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ada 2 praktik yang ekstrim, yang tidak layak, tidak patut untuk dipraktikkan. Memang dalam khotbah ini tidak patut, tidak layak dipraktikkan oleh pabajita, oleh mereka yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Tetapi sesungguhnya tidak layak juga, tidak patut juga dipraktikkan, dikejar bahkan seorang berumah tangga atau siapapun yang berjuang untuk terbebaskan. Yang pertama adalah praktik mengejar kesenangan indrawi. Nah, yang kedua adalah praktik mempraktikkan penyiksaan diri. 2 ini tidak layak, tidak patut untuk dipraktikkan. Dan kenapa Sang Buddha ini sebelum mengajarkan inti ajaran beliau yang adalah 4 kebenaran mulia, 2 ini
harus beliau sampaikan. Dan khusus kepada Pancawagia. Kepada yang lain tidak. Kepada misalnya Yasa. Sebelum Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia, yang beliau sampaikan, yang Sang Buddha sampaikan kepada pemuda Yasa, kepada perumah tangga Yasa, apa? Adalah ajaran tentang berdana, ajaran tentang praktik sila, menjelaskan kehidupan-kehidupan di alam surga. Kemudian baru mengingatkan bahwa ini pun juga tidak kekal, ini juga bahaya. Dan kemudian dilanjutkan mengajarkan manfaat meninggalkan kesenangan indrawi, dan baru kemudian mengajarkan 4 kebenaran mulia. Tetapi tidak secara spesifik menyampaikan kepada 2 praktik yang ekstrim yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya pada waktu itu Sang Buddha ingin agar Pancawagia ini, 5 pertapa ini bebas dari pandangan salah mereka. Pandangan salah mereka yang pertama adalah menganggap bahwa Pertapa Gautama sudah kembali pada praktik mengejar kesenangan indrawi. Kamesu kamasu kali kanu yoga. Dan di sini Sang Buddha menyampaikan, menegaskan bahwa mengejar kesenangan indrawi itu juga praktik yang tidak patut untuk dilakukan. Apalagi seorang pabajita. Kenapa? Praktek ini sifatnya adalah hina. Hino, artinya rendah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia juga sama, hina. Gamo. Gamo itu sebenarnya kampungan. Jadi dikata gammawasino. Jadi seperti kehidupan di kampung. Kampungan di sini bukan karena hidupnya di kampung. Jadi praktek mengejar kesenangan indrawi itu adalah praktek kampungan. Jadi walaupun Anda tinggalnya di kota, kalau hidupnya hanya mengejar kesenangan indrawi, itu artinya praktik kampungan. Walaupun tinggal di pedesaan, di perkampungan, tempat terpencil, Sang Buddha tinggalnya di hutan-hutan, tetapi hidupnya tidak mengejar kesenangan indrawi, itu tidak merupakan praktek kampungan. Nah, kamu, putu janiko, praktek yang biasa. Jadi putu janiko dari kata putu jana. Putu artinya banyak, jana artinya manusia. Manusia banyak. Berhubungan dengan manusia banyak. Hanya praktek yang dipraktikkan oleh manusia pada umumnya. Praktek biasa. Anario, tidak mulia. Anata sangito, tidak berhubungan dengan yang bermanfaat. Sang Buddha menegaskan, kamesu kamasu kali kanu yoga. Praktek mengejar kesenangan indrawi ini praktek yang rendah, praktek kampungan, praktek yang biasa, praktek yang tidak mulia dan tidak membawa manfaat. Maka selanjutnya dalam khutbah-khutbah Sang Buddha, selama 45 tahun, beliau sering kali menegaskan mengenai bahaya kalau hidup hanya untuk kesenangan indrawi. Seringkali beliau menyampaikan dalam khutbah-khutbahnya, sering kepada para siswa beliau, apa sada bikawi kama, bahu duko bahu payaso, bawa bio adinawu. Wahai para biku, kesenangan indrawi ini hanya memberikan sedikit kepuasan, apa saja. Sementara penderitaan itu besar. Yang muncul penderitaannya besar, keputusasaannya besar. Dan bahkan lebih besar lagi adalah bahaya yang muncul dari kesenangan indrawi ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan,
Banyak orang melakukan tindak kejahatan karena didasari, didorong, dipicu oleh keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Orang bisa membunuh karena keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Orang bisa mencuri, mengambil apa yang tidak diberikan, korupsi misalnya. Itu disebabkan karena apa? Kesenangan indrawi. Orang bisa melakukan tindakan asusila, bisa berbohong, bisa memfitnah, bisa memecah belah. Itu karena keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Dan ini adalah bahaya, karena tidak hanya memberikan duka penderitaan di sini, dalam kehidupan sekarang, bahkan dalam kehidupan yang akan datang. Maka bawa bio adinawo. Bahaya yang muncul bahkan lebih besar. Nah, Sang Buddha menegaskan kepada Pancawagya ini bahwa praktik mengejar kesenangan indrawi jelas telah ditinggalkan oleh beliau. Maka pandangan Pancawagya sekarang diluruskan. Tidak berpikir bahwa Pertapa Gautama kembali kepada praktik mengejar kesenangan indrawi. Tapi kemudian mereka masih punya pandangan, punya anggapan bahwa satu-satunya jalan untuk terbebaskan hanya dengan mempraktikkan penyiksaan diri. Ini adalah pandangan yang sudah ada pada zaman Sang Buddha dan banyak dipraktikkan oleh para pertapa. Dari kaum Jaina, kaum Paribhajaka, kaum Ajiwaka, kaum Acilaka, banyak jenis pertapa pada waktu itu yang mereka mempraktikkan praktek penyiksaan diri. Dengan pandangan, ini satu-satunya jalan untuk pembebasan. Tapi kemudian Sang Buddha menyampaikan, ini pun juga tidak memberikan manfaat. Ata kilamatanu yogo, duko anario anata sanghito. Bahwa praktek mengejar, praktek penyiksaan diri hanya memberikan duka penderitaan, bukan sesuatu yang mulia dan juga tidak memberikan manfaat. Kenapa tidak dikatakan sebagai gamo kampungan? Karena jarang yang mempraktikkan. Kenapa tidak dikatakan sebagai potu janiko? Karena juga jarang yang mempraktikkan. Diperhatikan oleh sedikit orang, tetapi masih sebagai praktek yang hanya membawa kepada duka penderitaan, tidak bermanfaat dan juga tidak mulia. Nah, inilah kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada Pancawagya bahwa ini juga bukan jalannya. Mempraktikkan ini juga membawa kepada penderitaan semata. Bukan jalan yang membawa kepada pembebasan. Maka dengan diarahkan cara pandang seperti ini, mereka Pancawagya terbebas dari pandangan mereka bahwa satu-satunya jalan yang membawa kepada pembebasan adalah dengan menyiksa diri. Sambil mengatakan tidak, ini bukan jalan. Bahkan ini dikatakan sebagai praktik yang ekstrim. Anta itu artinya pinggiran. Jadi praktik mengejar kesenangan indrawi itu berada di pinggir, praktik menyiksa diri juga ada di pinggir. Lantas Sang Buddha mengajarkan Majjhima Patipada. Praktik jalan tengah. Nah, jalan tengah di sini bukan berarti separuhnya adalah menyiksa diri, separuhnya adalah bersenang-senang. Tidak. Bahkan dikatakan anupagama. Artinya apa? Menjauhi. Kalau upagama, mendekat. Kalau anupagama, menjauhi. Jadi tidak lagi berhubungan dengan praktek menyiksa diri, tidak lagi dengan praktek kesenangan indrawi. Tapi kenapa dikatakan jalan tengah? Coba kalau kita perhatikan. Ketika seseorang mempraktikkan jalan tengah, yang tidak lain, dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta,
adalah praktik jalan mulia berunsur 8, apakah seseorang kemudian dilarang untuk tidak makan? Dilarang tidak? Apakah masih boleh makan? Boleh kan? Apakah seseorang kemudian dilarang untuk tidak mempunyai rumah? Apakah dilarang? Juga tidak. Apakah seseorang kemudian dilarang untuk tidak mengenakan pakaian? Juga tidak kan? Kalau bisa menggunakan pakaian. Jadi dalam praktik jalan mulia berunsur 8, kita masih boleh makan, kita masih boleh berlindung di rumah, kita masih boleh mengenakan pakaian, kita masih boleh menggunakan obat-obatan, kita masih hidup sewajarnya. Kita masih menggunakan berbagai hal yang sifatnya duniawi dan tidak kemudian praktek menyiksa diri. Di sana tidak ada penyiksaan diri, karena kita masih diperkenankan untuk menggunakan hal-hal yang bermanfaat, yang memang masih sifatnya duniawi. Hanya saja di situ juga tidak kemudian berarti seseorang harus mengejar kesenangan indrawi. Tidak juga. Boleh menggunakan tetapi tidak benar engage, terlibat mengejar kesenangan indrawi. Dan bahkan dalam praktek jalan mulia berunsur 8, seseorang juga dianjurkan, didorong untuk berusaha, untuk tekun, untuk memunculkan semangat, untuk berjuang, untuk striving. Tetapi di saat yang sama juga tidak sampai menyiksa diri. Ada striving, ada semangat, ada usaha, ada ketekunan, tetapi tidak menyiksa diri. Masih menggunakan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang dibutuhkan, yang bermanfaat, tetapi tidak mengejar kesenangan indrawi. Maka di tengah-tengah. Maka disebut sebagai majjhima patipada. Jalan tengah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang sesungguhnya juga menarik di sini adalah ternyata praktik majjhima patipada ini sebenarnya dipraktikkan dan terpraktikkan di setiap aspek praktik dhamma. Di setiap aspek. Tidak hanya berkenaan dengan meninggalkan kesenangan indrawi dan juga meninggalkan penyiksaan diri, bahkan di semua praktik dhamma, di situ ada majjhima patipada. Ada jalan tengah. Coba, contohnya, misalnya, kalau kita berbicara tentang ekonomi sebagai berumah tangga. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir yang namanya uang, properti, materi, itu kan bisa menimbulkan kemelekatan. Bisa membawa kepada munculnya kotoran batin. Kalau demikian halnya, sudahlah. Kita umat Buddha yang mempraktikkan dhamma nggak usah kaya lah. Kita nggak usah mencari uang lah. Kita nggak usah mengumpulkan uang lah. Kira-kira kalau cara pandang demikian, ini baik atau tidak? Baik atau tidak? Harusnya bagaimana? Mencari uang kan? Ini juga ekstrim. Kalau kemudian seseorang berpikir, apalagi berumah tangga berpikir, tidak usah mencari uang, tidak mengumpulkan uang, karena takut nanti kalau punya uang melekat, takut kotoran batin muncul, ini juga ekstrim. Sang Buddha tidak demikian, Sang Buddha masih mengajarkan kepada berumah tangga untuk menjadi kaya. Belum mengatakan, dali dayang bikawe, tu kalau kasming kama bukino. Bahwa kemiskinan adalah penderitaan di dunia bagi berumah tangga. Penderitaan.
Kalau kemudian tidak tekun, tidak berjuang untuk mencari materi sebagai berumah tangga, ekstrim juga. Tetapi kemudian kalau hidupnya hanya sekedar mengejar materi, tidak peduli dengan kanan kiri, tidak peduli dengan praktek kemoralan, tidak peduli dengan perkembangan batinnya, itu juga ekstrim. Itu juga bagian dari kamesu, kama, sukali, kanu yoga. Hanya mengejar kesenangan indrawi. Ekstrim juga. Kalau orang demikian tidak akan peduli. Yang penting dapat uang sebanyak-banyaknya, kekayaan sebanyak-banyaknya, dengan cara apapun dia lakukan. Mau orang lain buntung, nggak peduli. Yang penting diri sendiri untung. Kalau hanya hidup mengejar kesenangan indrawi, itu juga ekstrim. Maka jalan tengahnya adalah bagaimana seseorang berumah tangga utamanya mencari kekayaan, tetapi masih dengan jalan dhamma. Artinya tidak melupakan nilai-nilai kemoralan. Masih mempraktikkan nilai-nilai kemoralan. Tidak kemudian mencari kekayaan dengan cara misalnya melukai, membunuh yang lain. Tidak dengan cara mengambil yang tidak diberikan. Tidak dengan cara berbohong, memecah belah. Tidak dengan cara merugikan yang lain. Sehingga ini adalah jalan tengah. Dan bahkan ketika sudah mendapatkan kekayaan juga sama. Bisa ekstrim juga. Ekstrim pertama adalah punya kekayaan tetapi tidak digunakan. Kikir, pelit, tidak digunakan. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja, itu tidak digunakan. Kira-kira ada tidak orang demikian? Banyak ya? Masa banyak sih? Ada kan? Punya kekayaan tetapi tidak digunakan, ekstrim juga. Ekstrim yang kedua adalah punya kekayaan tetapi digunakan untuk foya-foya. Itu juga ekstrim juga. Maka gunakan itu sesuai dengan kebutuhan. Nah itu jalan tengahnya. Ketika menggunakan juga nanti, kalau hanya digunakan untuk diri sendiri, ekstrim juga. Dan kemudian kalau digunakan hanya untuk orang lain, diri sendiri menderita, ekstrim juga. Maka Sang Buddha mengajarkan, kalau seseorang punya kekayaan yang diperoleh dicari dengan cara yang benar, gunakanlah. Yang pertama adalah untuk diri sendiri. Attanang suketi bineti. Untuk memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk diri sendiri. Dan setelah itu, gunakan kekayaan yang telah diperoleh dengan cara yang baik untuk orang lain. Siapa? Mata pitunang suketi bineti. Untuk orang tua. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk ibu dan ayah. Mata pitu. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua kita. Orang yang paling berjasa dengan kita, itu adalah orang pertama setelah diri sendiri juga tidak dilupakan. Maka kemudian orang tua. Lantas siapa lagi? Puta darasa suketi binati. Memberikan kebahagiaan kepuasan untuk istri dan anak-anak dan istri. Keluarga. Ya kalau punya istri, punya anak, ya itulah tadi. Harus juga berjuang untuk menghidupi anak dan istri. Maka kalau kemudian tadi mengatakan, wah nanti kalau saya punya kekayaan kan saya melekat. Itu kotoran batin. Nggak usah kaya dah. Tidak demikian. Selama itu kemudian digunakan dengan baik, untuk kebahagiaan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga untuk yang lain, berangkat dari orang yang paling dekat, orang tua, anak istri, kemudian kerabat, kemudian tetangga sekitar, kemudian orang lain,
termasuk Samana Brahmananang, Suketi Pineti, para pertapa, para Brahmana pada zaman dahulu. Itulah cara bagaimana menggunakan kekayaan dengan prinsip jalan tengah. Maka jalan tengah di sini hendaknya dipraktikkan dalam setiap aspek kita mempraktikkan dhamma. Ini baru ekonomi. Ketika kita mempraktikkan meditasi pun juga harus menggunakan prinsip jalan tengah. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan seperti senar gitar. Kalau senar gitar ini dipasang terlalu kendor, itu akan tidak memberikan suara. Kalau terlalu kencang, akan putus. Bagaimana bisa memberikan suara? Maka harus secara proporsional. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Meditasi juga sama. Harus apa? Proporsional. Dari sikap postur meditasi. Kalau kita meditasinya hanya duduk saja, itu juga ekstrim. Tapi kalau kemudian hanya jalan saja, juga ekstrim. Maka harus selang-seling. Ada meditasi duduk, ada meditasi jalan. Menjadi moderat. Maka kalau kita berbicara sekarang di Indonesia sedang digaungkan moderasi beragama, ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang paling menawarkan moderasi beragama. Karena apa? Setiap aspek praktik ajaran Sang Buddha itu semuanya adalah membawa kita ke arah moderat, arah tengah-tengah, tidak terseret ke dalam dua praktik, dua pandangan, dua ide yang sifatnya adalah ekstrim. Kita senantiasa dibawa, diarahkan ke jalan tengah. Dan ini disampaikan pertama kali oleh Sang Buddha dalam khutbah beliau yang prinsipil dalam Dhammacakka Pavattana Sutta yang sekarang saat ini kita sedang memperingati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam perayaan peringatan Asada yang sekarang kita merayakannya, memperingatinya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, pesan-pesan beliau, tidak hanya berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, yang memang menjadi ajaran yang paling prinsipil dari Sang Buddha, tetapi praktik jalan tengah yang sebenarnya dapat dipraktikkan di dalam setiap aspek dhamma. Semoga pesan ini juga menjadi cara hidup kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih baik, sampai pada akhirnya kita mencapai pembebasan yang memang kita harapkan dalam praktik dhamma ini. Selamat memperingati, merayakan Asada tahun 2023, tahun 2567 ya. 2657 Buddhis era. Semoga kita semua berbahagia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan anumodana atas pembabaran dhamma yang telah disampaikan oleh Bante. Semoga membawa kebahagiaan dan kita semua memperoleh kemajuan dalam Buddha Sasana. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Buddhis yang akan dipandu oleh Saudara Indra. Kami persilakan.
Ya, karena kita merayakan Asada, Hari Raya Asada, maka lagu pertama Dhamma Cakkappawatana Sutta, lalu nanti lagu kedua Himne Samakiwirya. Yang bisa lagunya bisa nyanyi dengan suara keras. Cakkappawatana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma, paparkan tentang kesunyataan mulia, puncakkan seisi dunia. Datati Arya Sajani, empat kesunyataan mulia. Duka sumber duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Guna bawa dan kamapala, lahiran kembali dan akibat perbuatan. Dilakanya tiga corak kehidupan, duka anatta. Anicca ketidakkekalan, duka kaulah derita, anatta kaulah tanpaku. Ini tiga corak kehidupan. Anicca samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Kalau sesuatu tentu ada sebabnya, akan menghasilkan akibat. Bawa dan kamapala, lahiran kembali dan akibat perbuatan. Dilaksana tiga corak kehidupan, ija duka anatta. Anicca ketidakkekalan, duka kaulah derita, anatta kaulah tanpaku. Ini tiga corak kehidupan. Anicca. Lagu berikutnya Himne Samakiwirya sudah banyak yang tahu, jadi suaranya lebih keras dari yang barusan ya.
Tadi suaranya masih remang-remang. Pakai musik ya? Sehati kita berlangkah dipimpin oleh Dhamma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Sabagi Wirya, semangat bersama untuk berbakti dengan gembira. Bukan namanya sepanjang masa, hanya pada puja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhamma-Mu bersamalah tujuan. Yayasan Sabagi Wirya tetap jaya. Jika rintangan di jalan kami, bahagia sejati. Oleh Dhamma-Mu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya pada-Mu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhamma-Mu tersampailah tujuan. Yayasan Sabagi Wirya tetap jaya. Yayasan Sabagi Wirya tetap jaya. Ya, tepuk tangannya di dalam hati. Oh, sudah. Sudah. Selanjutnya, persembahan pujadana kepada Biku Sangga. Kami persilakan nama-nama yang saya sebutkan untuk maju menempati posisi yang telah kami sediakan sebagai perwakilan. Yang pertama, kepada Ibu Monika dari Araya Blimbing. Yang kedua, Saudara Anton dari Dampit. Satu lagi kepada Ibu Sandra, kami mohon untuk dapat maju ke depan.
Ya, tiba saatnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian melimpahkan jasa kebajikan yang telah dilakukan pada kesempatan pagi hari ini dengan diwakili yang menuang air sebagai tanda pelimpahan jasa, dan tentunya Bapak Ibu semuanya merenungkan dalam batin masing-masing semoga kebajikan yang telah dilakukan pagi hari ini memberikan kebahagiaan tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk para leluhur, mendiang, mereka yang berhubungan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui kebajikan ini, dan setelah mengetahui semoga mereka turut berbahagia. Ya, silakan yang mewakili untuk menuang air untuk dituang. Yata wariwaha pura paripurente sagarang ewa mewaito dinang petanang upakapati ecetang patitang tumahang kipame wasami jatuh sabhe burendo sangkapa cando panaraso yatha mani jyotiraso yatha vivacanto saparogo vinasadummate bhavat tvantarayo sukitika yuko bhava abhivadanasi lesane chang vodapacai Cattaro dhamma vadan ayuvanno sukhang balang so attalato Sukito virulho buddha sasane Arogo sukito ohi sahasabbe nyatibi Satalata sukita virul Buddha sasane Aroga sukita hohi sahasabbe nyatibi Te atalata sukita virul Buddha sasane Aroga sukita hotasa sabbe nyatibi Idang wo Yatinang hotu hotu sukita hantu nyatayo Idang wo nyatinang hotu sukita honto nyatayo Idang wo nyatinang hotu sukita honto nyatayo Cayan Sakya nandiwa danno ewang doang vijayo hijaya sujaya manggale aparajitapa langke sise patawi pokare abise kesa babodana agapato pamo dati sunakata sumanggala supabada suhutitang sukano sumohoto casuyita brahmacari supada kinangkaya kamma waca kamang pada kinang mano kama pani dite pada kina nikan tuan labantate pada kini bawatu sabba manggalang
Rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangala rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangala rakhantu sabba devata sabba sanghano bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu yang menjadi perwakilan dapat tetap di tempat, karena setelah ini kita akan melakukan penghormatan bersama-sama kepada Biku Sangga. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana sile sane changwudha pacaino cattaro dhamma vadanti ayuwanno sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Mohon para hadirin untuk tetap bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Biku Sangga berkenan meninggalkan ruang Dhammasala. Baik, para umat dapat duduk kembali dan kepada perwakilan dapat kembali ke tempat masing-masing sambil saya bacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, Puja Bakti minggu depan, tanggal 20 Agustus 2023, Dhamma Desana akan disampaikan oleh Romo Seno dari Surabaya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, dikarenakan Bante Jayasilo saat ini berwasa di Wihara Samagiwirya, ada kesempatan baik bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin berdana makan siang setiap harinya, yaitu pukul 11 selama masa puasa ini. Bagi yang ingin turut serta, mohon hadir 30 menit sebelumnya, yaitu pada jam setengah 11 pagi. Selanjutnya telah dibuka kembali latihan meditasi bersama yang akan dibimbing oleh Bante Jayasilo. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin mengikuti latihan meditasi ini, silakan hadir setiap hari Rabu jam setengah 7 petang di Wihara Samagiwirya ini. Kemudian Wihara Samagiwirya mengadakan upacara patidana pada tanggal 27 Agustus 2023 atau 2 minggu lagi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin berpartisipasi, silakan untuk menghubungi Saudara Indra untuk keterangan lebih lanjut. Saudara Indra adalah yang memimpin nyanyi tadi. Kemudian kami juga menyampaikan dikarenakan fangseng burung tidak boleh dipesan, pada pagi hari tadi kami ada info bahwa burung tidak tersedia, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah berdana fangseng akan dilakukan setelah upacara patidana, yaitu 2 minggu lagi, sehingga masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan berdana untuk fangseng. Demikian mohon dimaklumi. Kemudian untuk melengkapi kebajikan pada pagi hari ini, kami persilakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dan yang ingin mempersembahkan dana paramita,
dapat langsung memasukkan ke kotak dana di belakang atau dapat mentransfer melalui nomor rekening seperti yang tertera di layar. Bapak Ibu tadi yang sudah memegang bunga persembahan yang tadi telah dibagikan, kami persilakan untuk tidak dibuang, dapat dipersembahkan untuk di altar ruang Dhammasala ini, atau dapat dibawa pulang ke kediaman masing-masing untuk diletakkan di altar rumah masing-masing. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Selanjutnya, marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan kembali memanjatkan nama Karapata yang dipimpin oleh pimpinan puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagawata dhammo. Swagato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Mari bersama-sama kita mengucapkan. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin karena telah mengikuti acara ini hingga selesai. Dan tak lupa kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hotun Namo Buddhaya.